42 ari nggak gitu sih kayak gitu tahu ya tapat dulu tap iya nomor berapa 51 sendur tak? iya Kang. Aduh, sedikit tambah pekaruan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ba'atharan lamun niki sopo al-aqilu kang pinter wa amsofaran gawe adil sopo al-mungkiru wong kang ingkar lawajada maka yakina nemu sopo akil annal kathrota ing saturune barang kang akeh al kathirota kang banget akehe miman setengah saking uwong yahtafilu kang raya akan sokoman hum iku utawi al kathroh milu iku alan naqidi netepi ing atase bilawanan tamaman kelawan sempurna mimma bayane saking barang iftarahu kang gawe-gawe ing ma sapa al muftaruna pira-pira wong kang gawe-gawe koro watasad dakolan gede-gede akan masalah bihi kelawan emak sopo al mutasaddiquna pira-pira wong kang gede-gede akan masalah al qadhifuna kang pada nuduh. Seandainya orang-orang yang berpikir, orang yang punya akal yang sehat, kemudian orang yang mengingkari murudan mau berbijaksana, niscaya mereka akan menemukan kebanyakan atau sebagian besarnya orang-orang yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu berlawanan dengan apa yang mereka selama ini dibutuhkan, nggak sesuai dengan kenyataan. Mereka akan menemukan hal-hal yang terjadi yang sebenarnya itu berlawanan atau nggak sama dengan apa yang selama ini mereka tuduhkan. Mereka orang-orang yang selalu membesar-besarkan masalah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Maka barat maka gede opo kalimatun kalimah takhruju kang metu opo kalimah min aqwalihim saking pira-pira kaule al-muftarun iyaquluna orang ucap sapa al-muftarun illa kadiban kecuali goro. Iki arek ini nafi. Jadi nafi gampang, orang in pasti boleh anak illa. Artinya apa? Kok kalimat-kalimat mereka mau dibesar-besarkan, padahal tidak ada ucapan dari mereka tentang tuduhan bagi orang-orang yang suka murudan, kecuali ucapannya adalah kadhib, goroh, bohong.
Wa illam yakun lan senajan ora ana apa kauluhu apa kalamuhum ucapane al muftarun hadza iki kalam iku kadiban goroh waftira anan gawe-gawe kaifa yuthbituna hale kaya apa netepaken sapa al muftarun annah kifalatil maulidi ing satuhune pira-pira perayaan maulid nabi fiha iku ing dalam ihtifalat ikhtiratur rijali utawi campure pira-pira wong lanang wan nisa iran pira-pira wong wadon wasti'malul aghani lan amreh lako atrinda akene pira-pira wong kang lagon-lagon tuan wal ma'azifilan pira-pira suara musik wa syurbul muskiratilan minume pira-pira wong kang padha mendem mabok wan nadru lan ningali ilal murdani maring pira-pira bocah nom. Murdan ini kalimat yang asalnya sangka amrod. Amrod itu bocah masih remaja, gagah, lanang gagah remaja, ganteng ibaratnya amrod. Wal ghuluwu lan liwati batas fil auliya dalam pira-pira wali Allah. Wa usulu kathirin lan hasile barang kang akeh minal mungkarati saking pira-pira kemungkaran. Sekalipun jawailam yakun kalamum hadza kalimatan sekalipun jika ucapan mereka ini tidak dikatakan bohong, tidak dikatakan gawe goroh, tapi dari mana mereka bisa menetapkan tuduhan bahwa merayakan Maulid Nabi ini di dalamnya campur aduk lanang wadon? Namanya pernah melihat secara langsung. Terus di juara anak berani artis pada nyanyi, kayak musik gitar, suling, terus pada mabok minum arak, terus di kolam kebutuhan nom si gagah si kabutulanan. Mereka dari mana melalui semua? Mereka nggak pernah tahu, nggak pernah meneliti, tapi mereka menuduh itu semua terjadi. Sehingga kalau dalil mereka mengatakan merayakan Maulid Nabi kumpulan kemungkaran. Padahal itu tuduhan yang kecil yang tidak terbukti dan nggak nyata. Nah, kulo ngucap sapa kita la nadri. Orang ngerti sapa kita kaifa sayus bituna. Kaifa hale kaya apa sayus bituna bakal netepaken sapa al mungkirun atau al muftarun pada baik anna zalika ing satuhune ihtifalat iku yahsulu hasil apa zalik fi hadzal baladi ing dalam iki negara wa hadhihi ala utawi iki balad iku marakizu hayatil amri pira-pira pusate tingkae perintah bil ma'rufi kelawan gawe bagus wan nahyi lan nyegah anil mungkari saking kemungkaran muntasyiratan hale kang gumelar apa hayat bi fadlillahi kelawan kanugrahane Allah fitulil biladi ing dalam dawane negara wa ardiha lan ambane bilad. Kami katakan
la nadri kaifa sayuthbituna anna dzalika yahsulu fi hadzal balad. Kami tidak tahu bagaimana mereka menetapkan bahwa perayaan yang dicampur aduk dengan kemungkaran itu terjadi di negara ini. Padahal negara itu adalah pusatnya negara yang ada di dalamnya termasuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, itu negara Islam. Masa iya negara yang di dalamnya negara tersebut adalah yang menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, negara Islam yang sudah tersebar di seluruh negara, kayak daerah Yaman umpamanya, daerah Irak ya, terus Syam, Arab, terus di dalam peringatan kok campur aduk karena golongannya para artis nyanyi pemusikan. Dari mana mereka bisa nuduh seperti itu? Wa ma'adzalika lan sertane mongkon hadhihi maraqis lam liat batu orang melanggeri sapa ulama ala marrisinina ing atase liwate pira-pira taun alatan ing kawahidatan kang sepisan min hadhil ihtifalati saking iki pira-pira murudan. Bersertaan dengan tuduhan mereka tadi, yaitu yang ada berserta dengan negara pusat Hayatil Amri bil Ma'ruf, negara yang menjadi negara amar ma'ruf nahi mungkar, sepanjang tahun tidak pernah ditemukan, tidak pernah didapati prai maulid Nabi yang terjadi di dalamnya hal-hal yang dilarang, orang pernah anak fiha kang iku ing dalam halatun wahidah ma utawi barang zukira kang disebut apa ma min ikhtilatin saking campure lana wadon wa syurbin lan nginum muskirat atau nginum barang sing mendemi wa asfin lan suarane alat musik wa ghina inan lagon-lagon wa fasad dengan kerusakan azimin kang agung opo fasad. Ada utawi iki mazukir iku amrun perkara wajibun kang pertela kautu hisamsi kaya pertelane srengenge fi rabiatin nahari ing dalem tengah awan wala yungkiru ora ana kang ingkari ing hadza sapa illa ahma kecuali wong kang picek au muta'amid atawa wong kang pura-pura picek. Artinya negara ini negara amar ma'ruf nahi mungkar, enggal uang wis paham wis ngerti. Orang mungkin di negara ini terjadi muludan dengan campur aduke, mabok-mabokan dan lagon-lagon artis, termasuk kerusakan yang besar. Semua tahu ini perkara yang sudah jelas dan nyata. Kalau diibaratkan seperti terangnya matahari, orang tahu semua kalau matahari keluar pasti padam. Dan tidak ada yang mengingkari kalau matahari itu terang. Kalau ada orang yang mengingkari matahari itu nggak terang, berarti orang picak atau orang yang pura-pura picak. Jadi sudah bukan rahasia kalau murudan di dalamnya itu hanya sebatas zikir, maca sejarah, itu semua tahu. Jadi kalau ada orang yang nggak tahu, berarti pada kalau wong sing orang paham awam alias picak atau pura-pura picak. Jadi di sini ada penyamaan kejelasan suatu negara
dengan disamakan dengan terangnya matahari, artinya sesuatu yang bukan rahasia. Jika bahasa itiro arane kayak modelnya geni iku mau panas, kalau wong paham, wong bodoh kan paham, nek wong ora paham berarti wong simpati rasa. Es kue artis, iki seorang sekolah mana wong paham. Wong ora paham nek es artis, nek sakapane, apa simpati rasane, apa selangan nyawane. Diciwit lara, paham, dibacok lalu harus ngerti. Karena bahasa itiro modelnya. Seran sairan walaysa yasyiqu fil adhani syai'un idza tajan naharu ila dalilin walaysa lan ora napa kelakuan iku yasyiqu sah fil adhani ing dalam pira-pira ati apa syai'un suci-wici. Idah taja nalikane butuh apa an-naharu awan ila dalilin maring dalil atau perkara kang nuduhaken. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang berjalan dengan baik di dalam pikiran apabila siang hari masih memerlukan dalil. Artinya dalam saya tersebut iki wong artinya seorang waras, lamun wong masih orang paham nek awan kue padang dibutuh dalile iki gampangane wong anak wong orang paham diterangna are awan kue padang di dalile awan padang kan wis kebangetan ya wong betul artinya wis penyakit mesti ada sesuatu yang merusak. Muludan ini adalah perkara yang di dalamnya perkara yang baik dan itu bukan rahasia lagi, nggak perlu didalile, maksudnya. Kayak wong ro awan, hari geni ku panas dalilin di, selamat beraine, es kue artis dalilin di. Hal-hal yang semacam iktiror atau daruri ini nggak perlu dalil, yang kus barang nyata. Ia sedang menceritakan penyamaan ketika peringatan Maulid Nabi ini adalah di dalamnya tidak ada kemungkaran, justru perkara-perkara yang mengajak kita untuk semakin ta'aluk hubungan kita dengan kanjeng Nabi. Lalu ketika kita tanya di dalile muludan itu pada kalau wong awan ku panas padang di dalile berarti artinya ada penyakit wis. Faida qala maka nalika mengucap sapa qail lakin nazalika tetapi na utai mengkola mazkur min ikhtilat iku innama yahsulu ang pestin hasil apa zalik fi ba'dil buldani ing dalam sebagiane piro-piro negara al kharijiyati kang bangsa jabane negara artinya negara luar. Seandainya orang-orang yang membenci muludan masih punya kocak maning, tapi kan nyatanya di sebagian negara di luar sana banyak nyatanya orang-orang yang melakukan kemungkaran pada muludan. Umpamanya mereka mendesak kita dengan bahasa di luar negeri, di daerah sana ada sebagian orang yang memperingati dengan cara kemungkaran. Guna maka ngucap sapa kita. Idan ing dalem nalikane yang suruh limadza krana apa amam tak ngumum akan sapa sira. Kalau hanya sebagian kecil saja umpama yang terjadi ada di daerah atau negara tertentu, umpama ada negara tertentu yang memiliki Maulid Nabi terjadi kemungkaran umpama, kenapa kamu harus dipukul rata seolah-olah semua muludan itu kemungkaran? Limada amamta
Kenapa kamu dipukul rata umum seolah-olah menuntut kemungkaran? Padahal itu kalaupun ada umpama hanya nilainya minoritas, hanya sebagai kecil. Wa kana lan ana al wajibu perkara kang wajib iku antakula yen to ngucap sapa sira innahu satune kelakuan iku yaqau tuliba di bandil buldan ing dalam sebagian pira-pira negara kada ing mengkene kada mengkene ing kunta lamun ana sapa sira iku kota bayanta teman-teman mertela akan sira ana ladzi ing satuna wong nakola kang nukil sapa alladzi ilaika maring sira al khabar ing khabar iku lae ora ana apa alladzi iku bifasikin wong kang lacut iki maksude mengkene wa kana al wajibu antakula maka kalaupun ada sebagian kecil umpama di luar negeri itu terjadi, maka yang pas kamu katakan itu yaqau fi ba'dil buldan kada wa kada telah terjadi di sebagian negara seperti ini bukan dipukul rata seolah-olah semuanya. Itu pun kota bayanta analadzina qala ilaikal khabar laisa bifasikin, itu pun jika kamu mencari kejelasan umpama sira buka YouTube atau buka TikTok, buka Google umpama postingan wong muruda ternyata nikah pada mabok umpamane, coba kamu cari kebenarannya. Ini orang yang memposting ini berita ini orangnya fasik atau tidak? Sebab jangan-jangan YouTuber yang ingin cari subscriber banyak yang aneh sehingga penonton tertarik, padahal itu hanya sebuah settingan. Kayak kan zaman sekian akeh anak pasangan suami istri boleh bertukar pasangan, pas ditelusuri tak ke polisi ternyata hanya settingan untuk menambah larisnya YouTube. Makanya ketika anak berita-berita kayak umpama anak berita umpama terawih tercepat, ya belum tentu benar juga. Siapa tahu memang putarannya itu dipercepat sehingga apa terawih tercepat 7 menit selesai. Ya mungkin ada, mungkin, tapi benar tidak sumbernya umpamanya. Karena namanya YouTube bisa saja itu putarannya dipercepat sehingga kelihatan balap. Makanya ini kalau kamu mau menuju di negara lain ada, ditelusuri apakah itu yang membawa beritanya bukan orang fasik atau orang yang nggak bisa dipercaya atau orang yang bisa dipercaya. Au kunta tawana sapa sira iku hatta teman-teman yang ngali sapa sira zalika ing mongkono khabar ni ainai roksika asale ainaini ya asale ainaini karena idhofah karo lafadz roksika maka nunnya dibuang, nun tasniyahnya ni ainai roksika anak macane kelawan mripat lorone sirah-sira. Atau kalau kamu tidak mendengar dari orang yang bisa dipercaya setelah ditelusuri, setidaknya kamu pernah melihat secara langsung dengan 2 mata kamu sendiri, bukan kata orang lain. Nih saya benar-benar melihat secara langsung dan saya posting di video, ini buktinya nyata. Setidaknya kan begitu. Jangan nggak pernah melihat kemudian mendengar berita yang hoak, yang nggak nyata, lalu kamu telan mentah-mentah seolah-olah itu iya. Kan zaman sekarang kan memang musimnya pengeditan. Ketika anak kemenangan Prabowo, jadi tuh kamu dagangan pakaian, anak beli, pakai kan?
Masa ceramah kayak di sini mau ngumbar dagangan. Sekarang lagi musim, orang yang bukan aslinya saja di zaman sekarang ini bisa dibikin seperti asli. Oh, film ambil PP bisa jadi kanggo guyonane wong dibikin suara yang mirip banget. Maka zaman sekarang kalau ada yang seperti itu nggak bisa kita termentah-mentah karena khawatir itu hoak, itu nggak nyata, itu editan. Ini yang sedang menerangkan di sini adalah berita-berita yang tersebar katanya begini-begini, ya telusuri dulu benar atau tidak. Karena ketika ada berita yang nggak benar kalau kita telan habis-habis, nanti dia akan menjadi fitnah yang menyebar luas. Wa ma'adzalik, orang Wahabi kan sebenarnya mereka nggak mau meneliti yang sebenarnya. Mereka hanya katanya sudah diputuskan oleh dia. Wa ma'adzalika serta mengkono kota bayanat lau amsofta lamun gawe adil sapa sira lakulta maka yang tidak ngucap sapa sira innahu satune mazkur min ikhtilaf atau campure lanang wadon mau di ba'dil buldan ing dalam setengah pira-pira negara. Ulangi iki khabare ning buri pajen kene innahu satuhune mazkur min ikhtilaf yaqa'u tumiba fi apa mazkur fi ba'dil buldani ing dalam setengah pira-pira negara iku minal jahalati setengah saking golongane wong bodoh al-ghawai. Gawgo kayak pada bayar kang goroi itu kang bodoh lah. Wa amati sufahailan umumnya pira-pira wong kang bodoh goblok. Alladzina wong akeh lawasna kang orang duweni penggawe nimbang lahum kedua jahala. Walaki mataran orang anak aji kertak iku maujud atau gak. Iku maujud min fi mizan haqi dalam timbangan kang bener. Walati barolan ora ana penggawe milang-milang iku maujud bihim kelawan jahalah fi dalilin ing dalam dalil wala ta'lilin dan ora ing dalam gawe alasan. Kalimatnya memang bulat, cuma maksudnya mengkenen. Ini kalau orang ini mau bijak, ucapannya kalau ucapan yang mau bijak mestinya mengatakannya seperti ini. Seandainya itu memang benar anak terjadi mudan di negara lain, kalau terjadi campur aduk lanang wadon, itu dari orang-orang yang bodoh. Ini lebih bijak, lebih halus bahasanya. Itu maklum, arane wong bodoh. Umumnya wong bodoh, si orang dua timbangan baik dalam pikirannya. Bagus apa orang ya kalau begini, ini cocok apa enggak, ini sopan apa enggak. Mereka nggak punya timbangan, nggak punya timbangan dalam akal dia. Artinya nggak punya timbangan kebenaran. Dan mereka nggak bisa mencari dalil yang bodoh. Sebenarnya cuma melu, nggak bisa upaya alasan. Gak bisa memberikan dalil anu walati barobihim fi dalilin wala ta'lilin. Jadi kalau di negara ada umpama muludan kok terjadi kemungkaran, oh berarti mereka orang-orang bodoh yang gak paham agama, gak paham etika, gak paham dalilnya, hanya ikut-ikutan. Itu pun hanya kelompok kecil dan seberapa. Jangan dipukul rata seolah-olah setiap muludan terjadinya kemungkaran. Ini kan tuduhannya kecil. Waqad bulina lan teman-teman nususi saking piro-piro dalil nas illa madlulatia kecuali piro-piro kan dituduhaken di mau melayu nek nusus illa madlulati kecuali piro kan dituduhaken nusus al harfiyyata kang
bangsa hafi wa dhawahiroha lan pira-pira dhahire nusus allati-yata kang bangsa lafzi. Memang kalimatnya munak. Maksudnya mengkenen waqad bulina bi aqwamin ibtalahumullahu ta'ala bi qasin nadhar wa dhiqil ufuq. Kami dicoba dengan sekelompok kaum yang nyoba adalah cobaan Gusti Allah. Jadi kami mendapatkan cobaan dari Gusti Allah. Kami dikelilingi oleh sekelompok kaum sing pikirannya dangkal. Iki bahasanya qasrin nadhar, cendek pemikirannya. Pikirannya dangkal. Sumpah gak bisa menjabarkan masalah, gak bisa menjabarkan dalil, cukup apa anane ditelan habis-habis. Fala yafhamuna minan nusus, mereka gak paham dari nas, sehingga mereka menafsiri sendiri. Makanya kayak demi anak wong ustad akhirnya nafsiri kanjeng Nabi tersesat gara-gara nafsiri orang fahadah. Iki mereka nggak tahu tafsirnya, nggak pernah ngaji nahwu belas, apa mana ilmu balaghah mantek bayan orang tahu ngaji iku belas. Lalu tiba-tiba dari seorang kali tafsir nafsir menurut pendapatnya sendiri. Iki fala kamu nabilan usus, mereka nggak bisa menjabarkan. Contoh umpamane anak hadis al-ma'u minal ma'i. Ilang wong ora paham kan banyu sing banyu. Al-ma'u utawi banyu iku minal ma'i saking banyu. Banyu ki asal sing banyu. Iki arane wong sing menelan habis-habis apa arane secara harfiah. Secara lafziah iki kan dimaksud mengartikan apa anane lafaz, mereka terjemahkan. Itu saja sudah. Itu namanya pemikiran yang dangkal. Padahal yang dimaksud dengan al-ma'u minal ma'i iki contoh. Al-ma'u tawi wajib adus iku minal ma'i sebabe saking medune mani. Bahasa Nabi al-ma'u minal ma'i itu diartikan apa nana harfiah, apa nana lafaz. Banyu kue sing banyu kan goblok akhirnya. Iki akibatnya nggak paham nas, nggak bisa menjabarkan bahasa hadis dan Quran, nggak mau merujuk kepada ulama-ulama terdahulu, nggak pernah belajar, mau akhirnya apa? Banyak kesalahan. Ikilah yang akhirnya apa? Qulubul adib, satu hadis ini untuk ribuan dalil lah, untuk ribuan masalah dalilnya gue siji. Walaisa lan ora ana iku indahum gue akwam apa istidadun apa istidadun siap-siap li fahmi ghairi dalik mari memahami selain madlulatil harfiyah au tasawwuri khilafi atawa nggambaraken ing bedane dalik. Dan kelompok-kelompok yang seperti itu nggak mau dia menggali kepahaman. Nyobalah ngaji supaya paham, nggak mau dia. Sudah, dia hanya menelan dari gurunya dia yang apa yang dengar, dan gurunya juga sama ngaji kopi-kopi juga. Maka sekarang akeh para mubaligh, orang-orang yang pidato nggak tahu ngaji belas. Pesantren kilat bisa ngomong modalnya dari penceramah, ustad tadi berone. Maka ketika ditanya tentang hukum pasti akan asbun, asal bunyi. Wis omong-omong akhirnya asal yang belum, karena nggak dasar, nggak dengan ilmu, dan mereka keburu manggung, pengen nggak mau mempersiapkan diri mencari kepahaman. Ikan dengan waresa indahum istidadun li fahmi ghairi dzalik. Sehingga aku membodohi rasanya pintar, ini masalah ini kayaknya nggak mau menggali, nggak mau belajar, tapi seolah-olah mereka yang paling hebat. Sikus zamannya terus zamannya akeh banget. Terus ngayah asal ngudeng-udeng terus ceramah itu mana wis. Terus berangsane panghebat wis. Lah menawa wong Islam, wong NU tulis sholat mesti salah menene.
kayak salah kabeh sebutan dheweke. Padahal dia sendiri belum tahu mendalam ilmu agama yang sebenarnya. Mana hadisnya ya kapan kulo bidat itu kemayan wis siji. Yang lotok orang dalil siji kang ribuan masalah. Kuwi kemayan dalil langkamane liyane. Walidalika lan krono areng kono walaisa indahum. Fa innahum maka satuna aqwam iki merupakan cobaan. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang seperti itu merupakan cobaan. Cobaan dari Allah hidup di tengah-tengah kita orang yang dangkal pemahaman langsung nyala-nyalakan wong sing ngaji malahan iki. Ya seperti kita ketemu musibah, cobaan. Fa innahum maka satuna aqwam iku yaslukuna padha ngambah sapa aqwam masalah takmimi ing dalem nggon ngambae ngumumaken fi ahkami ing dalem pira-pira hukume aqwam warududi lan pira-pira penolake aqwam wa ingkarihim lan ingkare aqwam. Maksudnya mereka anak perkara yang kecil tapi oleh mereka dianggap suatu hukum bagi mereka. Oh ternyata dia seperti itu. Umpama kelompok dia itu tahu umpama anak wong ning kuburan tolong dongan dijaluk kalau kuburan, padahal dia kan sinane kuburan dulu mesti wong NU, dulu mesti wong sembahyang. Karena wong NU ketukang ahli ziarah dituduh kan akhirnya wong NU ziarah pun jaluknya karo kubur. Padahal itu kan fitnah mereka. Wong kami orang NU juga nggak terima kalau ada orang minta-minta ke kuburan. Siapa yang terima? Tapi kalau orang yang berakal sehat paham dengan ilmu agama, coba wong NU ada dongan kuburan apa? Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahum, Allahumma Gusti kula. Berarti jaluk karo Gusti Allah, Allahumma. Lamun jaluk karo kubur ora bakal Allahumma. Berarti jaluk karo Gusti. Tapi karena mereka enggak paham bahasa itu, oleh yang mereka tahu, warung tirakat di kanan kuburan, jaluk cuma. Padahal kayak tirakat kayak itu mesti wong. Tapi kadang kamu tuduhan mereka. Iya dimaksud dengan yasrukuna masyarakat ta'min fi ahkami. Mereka selalu dianggap mengukur rata semuanya seperti itu dalam masalah hukum. Dan warududihim wa ingkar, dan itu menjadi bantahan dan menjadi penolakan mereka terhadap kita. Itu seperti dalilnya. Kal istishhadi kayak amrah dalil bihadithi man ahdatha ila akhirih. Kelawan hadis yaitu man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Itu senjatanya wong Wahabi. Dalile lakal kulo bidatin kepiye begini. Man coba utawi sapane wong iku ahdatha nganyar-nganyaraken sapa man fi amrina ing dalam perkarane kita hadza iki amr ma sebarang laisa kang ora napa mak iku minhu setengah saking amrina fahuwa maka utawi ma laisa iku raddun ditolak. Man ahdatsa fi amrina hadza tegese sunnah atau amalia kanjeng Nabi. Barang siapa memperbaharui perkaraku ini, artinya ajaran agama Islam, si perkara mau laisa minhu, yang barang baru tersebut bukan dari agama Nabi kita Muhammad, segampangan bukan ajaran syariat, fawaradun maka amalia itu dianggap ditolak. Sampai ngomong, ini dalil kalau sudah mereka sesuatu yang sifatnya baru yang dulu nggak ada, lalu sekarang diada-adakan, dan barang yang baru tersebut bukanlah perkara yang terjadi di zaman Nabi dan tidak ada urusannya dengan agama,
maka amaliannya ditolak. Ini kalau senjata mereka siji. Wa hadithi kullu muhtadatin bid'atun, yang kedua senjatanya maning. Kullu muhtadatin utawi saben-saben kang dianyar-anyaraken iku bid'atun bid'ah. Dan setiap perkara yang baru pasti bid'ah. Wa kullu bid'atin utawi saben-saben bid'ah iku dolalah, dan setiap bid'ah pasti sesat. Nah, lanjutannya wa kullu dolalatin fin nar. Jadi lamun sing gumien langka toli kian anak ditolak. Ya urusan kayak lamun umpamane dipahami nek apa anane harfiah hadis lah pada hadis. Awake dhewe Jumatan nggo motor ya langka. Zaman Nabi mlaku kabeh ora ka motor. Hah? Jarang nggo sarung ya langka. Nggo batik ya langka. Kopi ireng ya langka. Hah? Langka. Ngaji nggo HP langka. Wong sing ngaramaken nek ngaji nggo mik ya langka maning rumiyin lah. Ana tamike zaman Nabi. Tapi mereka memakai hadis ini ya wis harfiah lah dia apa anane terjemahannya kayak gue ya berarti wis artinya makanan. Beda kalau ulama NU. Wah, sekarang benar-benar memahami kitab-kitab dong. Ulama salah istimewa dan sangat luar biasa. Begitu jeli dan begitu teliti di dalam menggali ilmu agama. Sangat teliti. Sangat jeli banget. Mana mungkin mereka bisa mendalami sampai ke sana. Ila itlaqil qauli maring mutlakaken ucapan bi anna tifalatil mawalidi ing dalam satuhune pira-pira ngerayaken pira-pira mulut via iku tetap ing dalam ihtifalat ihtilatun utawi campur lanang wadon wasurbunan ngombe arak ngombe barang mabok walaunan lelahanan betulanan wangginaunan lagon ikilah ucapan mereka mengumumkan bahasa bahwa ihtifalatil mawalid memperingati lahir Nabi di dalamnya adalah kemungkaran campur lana wadon padahal memang diskon kita apa ini duna iltifati tanpa mau noleh ila akwali ahli ilmi maring pira-pira dawe ahli ilmu barang nggak mau melihat coba telang pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani coba telang pendapat Syekh Ibnu Katsir asli sini kitabnya coba telang apa dawe Mbah Hasyim Asy'ari coba telang pendapat ulama al-fikih cobalah lihat wah orang pernah telang orang ya orang bakal telang tapi orang bakal paham ngaji nahwu orang tahu fi taqyidi ahaditsil bid'ati ing dalam batasi ing pira-pira hadis kang mertelaaken bid'ah waduna tafahumin lan tanpa mahami li kalimati ma laisa minhu maring kalimat ma laisa minhu mereka enggak mau menggali dalam hadis ma laisa minhu ini penjabarannya seperti apa. Ini kalau misalnya kayak hadis anak ini hadis Bukhari umpamane ya deleng coba sarai Fathul Bari 20 jilid jarang sing duwe maling bae larang coba deleng ning hadis iki anak ndi deleng sarai ana apa ora penjelasannya para ulama itu maksudnya jangan anak hadis kiye diwaca terjemahane kanggo dalil iki kita kadang orang pas wong alati fi hadisin kang tetap di dalam hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun kalimat ma laysa minhu sing ana ning hadis iki man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu kalimat iki manane pada mau
utawi sapane wong iku adatan nganyari sapa man fi amrina ing dalam perkarane kita ada iki perkara isun kanjeng Nabi ada iki laisa kang ora napa mak iku minu saking amrina fa huwa makotai ma laisa minu iku radun ditolak. Iki yang perlu dibahas kalimat ma laisa minu kudu delok boleh kitabe ma'ana kulama sertane satune saben-saben wong am'ana kang melengaken ke tegas apa memikirkan secara dalam an-nadhara ing ang bisa berpikir dipahami secara jeli berpikir yang lebih dalam di kalimatnya am'ana an-nadhar aulam yukin atawa orang melengaken sapa wong melengaken tegese merenung kang temenanan lakin fakara tetapi nek mikir-mikir sapa man qalilan kelawan sithik iku saya iku maka bakal ngurus sapa man annal marduda ing satune barang kang ditolak minal a'mali saking pira-pira ngamal wama yaiku barang lam tasmulhu kang ora mengku ing mak apa qawaidus syariati pira-pira kaidah syariat wa usuluha lan pira-pira asale qawaid atawa mak apa amal bawis mono usul ala beberapa pokok asale amal. Nah di samping nama anakul laman anador beserta setiap orang yang mau berpikir lebih dalam wis bukan orang bisa mikir sampai jerok yang otaknya pas-pasan samono akhirnya awalam yukin lakin fakar kalilan wis bukan orang bisa mikir sing jerok cobalah dibuka secuil bae otake dibuka secuil otake saya arifu anal marduda minal amal maka kamu atau orang-orang yang bingung dengan kalimat malaisa minhu akan tahu apa sih yang ditolak dari amal yang dimaksud karena malaisa minhu fawaradun yang tidak ada hubungannya kalau amrin Nabi maka ditolak. Ini kalimat ini apa? Annal marduda minal amal sesungguhnya ditolak dari amal ini maksudnya bagaimana? Wa malam tasmulhu qawaidus syariati wa usuluha yaitu perkara yang sifatnya memang baru yang di dalamnya tidak ada kaidah syariat sama sekali tidak ada dalil asale sama sekali. Ari masih anak ya arane dudu majib kategori man ahdasa dudu di kategori sing aran bidah qabihah kayak murudan jadi pertentangan orang Wahabi tapi orang kayak gue murudan ya langka praktek kayak itu langka tapi anak dalil ngerayakan kelahiran Nabi diterangkan dengan awal puasa Senin di antara kanjeng Nabi kemudian Nabi ngikuti kayak puasanya wong Israel yaum Asyura kemudian anak mendalikul bifadlillahi fabidzalika falyafrahu ya itu termasuk kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu di dalil anak hanya prakteknya saja yang dulu dengan sekarang ya beda tapi setidaknya masih ada kaidah syariahnya masih ada kedalil asalnya maka tidak bisa dinamakan golongan ma'adata si amalia mardudun si kategori lesan tapi mereka nggak mau menggali pemahaman semacam ini nggak mau mereka ikan dimaksud tidak mau sejarah arahnya diucapkan orang sing harfiah wa dhawahiriyah alatiyah wis dalam huruf dalam lafadznya terjemah kayak ini berarti artinya kayak gue nggak mau memahami secara mendalam
Wa hadhihi utawi iki masalah iku masalatun masalah qadun godat kang teman-teman dadi apa masalah iku minal masaili setengah saking pira-pira masalah al ma'lumati kang wis maklum al masyhurati kang wis masyhur inda ahli ilmi mung wa ahli ilmi wa tullabi pira-pira wong kang nubri ilmu. Masalah ini masalah dalil mau iku masalah sewis maklum dalil kulo bidadil iku wis beli aneh ning santri beli aneh wis masuk di kalangan ahli ilmu ya wis masuk di kalangan santri. Ada seorang sing paling guru sirah aku ora weruh weruh dalil terus dalil tenar wis ora asing maning. Iki makanya nih kalau al-masyhurah indah ahli ilmi waktu lebih wis ora asing wis maklum di kalangan para kiai termasuk para santri juga paham. Wa minas syubahi dan ikut setengah saking pira-pira seserupaan asa kita tikang gugur qaulu ba'dihim utawi ucapane setengah nas iki kan dimaksud dan termasuk alasan yang salah iki wa minas syubah sakito maksudnya salah satu dalil alasan mereka yang menolak murudan tapi alasan-alasan yang lemah, alasan yang salah di antara ucapan mereka yang mengatakan inna ayatakul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Manane kul ngucapa sapa sira Muhammad bi fadlillahi kelawan kanugrahane Allah wa bi rahmatihi lan kelawan kawelasane Allah. Fabi dalika maka kelawan mengkona bifadlillah wa birahmatihi fal yafrahu maka bacik bungaha sopo al mu'minun. Iki surat Yunus ayat 58. Iku la tadullu iki tadi khabar inayata ya inayata isi ayat kul bifadlillah iki khabar mburi iku la tadullu ora nuduhaken apa ayat alal farah ing atase bunga bir rasul kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama stadharna kaya oleh amreh pertelak sapa kita dalika ing mengkono ayat fi adillatil maulidi ing dalam pira-pira dalil maulud iki termasuk salah satu alasan yang salah yang diungkapkan oleh kelompok-kelompok yang menentang muludan. Mereka mengatakan ayat kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, ayat ini tidak menunjukkan kepada kebahagiaan dengan lahirnya kanjeng Nabi menurut mereka. Padahal ini sudah jelas kama tadharna dzalika fi adillatil maulid. Padahal ini sudah jelas bagi kami ayat ini kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu merupakan ayat yang menjadi salah satu dalil murudan menurut kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi menurut mereka itu bukan dalil untuk kebahagiaan dengan lahirnya Nabi, karena mereka nggak paham dengan rahmatillah apa. Rifatilah wa birahmatihi, rahmat yang dimaksud adalah Islam dan Al-Quran, bukan lahirnya Nabi. Ada orang Ahlussunnah wal Jamaah kan orang kayak gue mikir dakwah lah, terus anaknya turun Al-Quran kalau anaknya Islam kan sebabnya Nabi lahir. Coba lama Nabi lahir, Quran turun orang kira-kira ya orang siapa? Islam yang kan satu dengan Nabi itu masa fatrah. Makanya kan orang kelompok-kelompok sebelah bahwa ibu dan Nabi masuk neraka, kamu beli apa namanya neraka? Itu masa-masa fatrah. Masa fatrah itu masa-masa di mana antara Nabi yang terakhir dulu Nabi Isa
Dengan lahirnya Nabi Muhammad itu masa putus senjang dengan waktu yang cukup lama, sehingga nggak ada rasul, nggak ada yang tablet, sudah. Nabi Isa sendiri itu diangkat ke langit. Bagi kita yang meyakini Nabi Isa diangkat di umur 30-an lebih sedikit. Dan itu jenjangnya lama. Sudah, orang sudah nggak tahu hukum, ya. Seolah-olah nggak ada Isa pada waktu itu, kan sudah putus lama. Birokri ahli tafsir nukil dari oleh para sahabat bahwa yang dimaksud dengan rahmat di dalam ayat qul bi fadlillah wa bi rahmati adalah Al-Quran dan Islam. Ya benar, kita nggak mengingkari. Saya nggak mengingkari. Wakot akhirnya, wakot terus angel. Ya, aku tuh dikepluk itu silakan nih. Ngangel sih. Mana usatane satu kelakuan. Iku lam yarid orang tu maka apa hadithun hadis marfu'un kang marfu'. Hadis yang dinisbatkan kepada Rasul. Fi dzalika indal muqama al-murad al-haq. Wala yasir orang salih hadis kedawang suci inna idin indal nalikana iki al-murad hadis atau hadis marfu'. Lam yarid hadis marfu. Hina idin indal iki lam yarid hadis marfu. Ayat ayakula kita mengucap sebuah ahad. Hadza utawi iki al-murad iku kaul nakulu kang ngucap sapa kita subhanallah. Iki ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah kan subhanallah kedul temen ora kasira, ora paham bolot. Ayu syai'u tawin dina suwiji-wiji iku ajabul gumun akan apa syai' wa aghrabulan luwi aneh apa syai' min hadza katibang iki kaul atau kaule bati mau subhanallah subhanallah beli. Adakah hal yang lebih mengherankan dan lebih aneh daripada kaul-kaul mereka? Jadi dikabui gampang aneh. Walaula anna hadza lan lamun ora ana setuhune iki langsung walaula anna hadzal mungkiri lan lamun ora setuhune ora dasar. Makanya lamun ana wong presiden mereka aduh terlalu kejam, mereka sholat masih sholat. Makanya kita ketika ada wong Wahabi keras, wong Ahlussunnah wal Jamaah santai, tetap nggak bisa melawan dengan kekerasan. Kenapa? Karena itu dari saya masih mata syahadat, dia masih mata syahadat. Masa saya katakan wong kafir umpama, tapi mereka kepada kita enak kan? Musyrik, kafir, neraka, musyrik, muter, musyrik, kafir, neraka, musyrik, kafir, neraka. Mereka tega, tapi kalau kita nggak tega. Kenapa mereka? Saya baca syahadat, dia baca syahadat, masih satu Tuhan, kan begitu. Ini bahasa halusnya ekonom, nggak layak saya katakan itu semua tadi. Lakin tasfa'u tetapi oleh syafaat. Laut kedua hadal mungkir atau baik. Lakin tasfa'u tetapi memberikan syafaat atau awe syafaat. Laut kedua hadal mungkir apa kalimat tauhid, kalimat tauhid. Untungnya gampang aneh wong Wahabi pada masa dua kalimat syahadat tertolong. Saya gak mengatakan sekejam tadi. Fatakufu makanya gak apa kalimat tauhid anhu saking hadal mungkir alsinatal mukminina ing biro lisana wong mukmin al muwahhidina kang pada tauhid kabeh al muhibbina kang padha demen kabeh sapa mukminin. Nah, akhirnya apa? Karena dia baca syahadat, saya juga baca syahadat, sama-sama baca tauhid. Inilah yang mencegah lisan orang-orang mukmin, orang-orang mukmin yang mengesahkan Allah, yang mencintai, menyayangi. Ini yang membuat orang-orang mukmin ini Ahlussunnah wal Jamaah bisa menahan diri lisannya. Jangan katakan seperti yang tadi, karena saya dan dia masih berkalimah syahadah ini.
Kan istimewa sebenarnya masih ini. Tapi mereka kadang-kadang kejam kan. Kafir, musik, fakturul musikin, halal biara. Aduh, bahaya. Maka wa'ala kalem tenang. Wayuh mayah milunahu lan ngarahaken sapa mukminin ing hadzal mungkir alal jahli ing atase bodoh wasuil fahmi lan alane pemahaman taksinan krana bagus sekali dzoni maring penyanak bihi kelawan mungkir sama kaya keterangan huwa kang utawi emak iku syaknu ahli imani tingkai ahli iman. Terus bagaimana sikap kita? Umpama mereka tetap dengan tuduhan-tuduhan murudan itu terjadi kemungkaran, bid'ah, dolalah, sesat dulu gak ada. Tetap kita orang Islam gak layak mengatakan mereka itu adalah musuh kita karena masih sama-sama pada syahadat. Terus apa syahadat yang kita katakan? Telah maklum mereka bodoh orang paham. Itu kabar kan? Jadi kita arahkan saja ke sana. Bagaimana pendapat mereka? Katanya begini. Ya maklum mereka jahil dan su'ul fahmi. Pemahamannya dangkal. Enggak sampai ke sana. Pemahamannya enggak dalam. Ini agar apa? Agar kita tidak suudzon, tapi tetap masih terjalin husnudzon. Wafil jawab dan jawab aku ngucap. Sapa ingsun laqad jaa yaktine teman-teman wis teka apa wasfur rasuli nyipati kanjeng Nabi birrahmati kelawan rahmat. Bi qauli ta'ala in dalam dawuh Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka orang utus ingsun ing sira Muhammad illa rahmatan kecuali dadi rahmat lil alamin mari wong alam kabeh. Surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, jangan cuma ayat tadi. Sikul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, enggak mau lihat ayat pendukungnya. Sehingga butuh. Coba kalau melihat ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, aku tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali menjadi rahmat. Berarti Nabi Muhammad adalah rahmat. Kalau kita melihat ayat ini, maka ayat ini menjadi ayat pendukung daripada ayat yang pertama tadi. Wa wasfuhu lan nyipati Rasul ar-Rahimi birrahim lawan kalimat ar-Rahim. Fi qouli ta'ala inna dawuh Allah Ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Makanya anak iki manjing awale berjanji laqad ja'akum iki sampai ana loro ning kene taukid ana loro lam taukid qad juga qad taukid. Laqad ja'akum yaktina teman-teman wis teka ing sira kabeh sapa rasul utusan min anfusikum kang setengah saking pira-pira awake sira kabeh azizun kang masyaqat alaihi ngatas rasul ma apa ma barang anitum kang kangelan sapa sira harisun tur kang lobake artinya apa? Sangat menginginkan. Itu haris bahasa Kiai Wetan bisa mana loba merindukan lah. Alaikum ing atasa sira kabeh bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin. Raufun tur kang banget welase sapa rasul, rahimun tur kang banget welase. Ada apa ya? Raufur rahim artinya banget asih. Rahim untuk kang banget asih sapa rasul. Ini dalam ayat surat At-Taubah ayat 128. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan mensifati Nabi dengan Raufur Rahim. Nabi yang banyak pelas asih, banyak welase, banyak asih. Ini sifat yang sudah tertanam di dalam ayat Al-Qur'an. Wafil hadis lagi dalam hadis asyari kang mulia nususun khobar muqaddam. Wafil hadis lagi dalam hadis
asal kang mulia nusus utai pira-pira keterangan kathiratun kang akeh fi hadzal maudhu iki dalem iki maudhu keseselehan atau karangan atau anggitan. Fama mangkotai apa itu almani perkara kang nyegah min anna rahmatan saking satuna rahmat fi qouli ta'ala ing dalam dawuh Allah ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Itu ayat qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Iku tasmulu mengku apa rahmat an-nabi ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakun maka ana fa al-sabisa Al-Qur'an wa nabi sallallahu alaihi wasallam iku kulo dalika saben-saben mongkon Islam Quran lan nabi iku rahmatun rahmat. So kalimat famal mani uke maksudnya so anabli yang melarang yang mencegah bahwa lafaz rahmat yang ada dalam ayat qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu iku nabi gak masuk di sini. Anabli keterangan yang melarang rahmat yang ada dalam ayat ini termasuk kanjeng Nabi. Anabli. Jadi yang termasuk rahmat ini yang mencakup Islam, mencakup Quran, juga kanjeng Nabi. Bahkan justru kanjeng Nabi inilah menjadi penyebab anak Islam dan Al-Qur'annya. Waman alladzi ja'a wallahu a'lam bishawab.